وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian keutamaan ilmu fikih. Ketahuilah, barakallahu fikum, ya, penulis mendoakan kita semua, bahwa jika pokok dari keselamatan hamba tidak ada dapat kecuali dengan murninya tauhid dan bebasnya polusi syirik, maka kesempurnaan keselamatan tidak akan diraih melainkan dengan kemurnian ibadah dan bebasnya dari bid'ah. Jadi seorang itu dikatakan sempurna Islamnya kalau bebas keyakinannya dari kesyirikan, kemudian bebas muamalahnya dari keharaman. Muamalah itu hubungannya sama manusia. Nah, untuk sampai tahu mana syirik, mana tauhid, ya belajar tentang tauhid. Untuk sampai tahu mana halal, mana haram, maka belajar tentang muamalah. Jika yang masalah pertama diketahui dengan mempelajari ilmu tauhid, maka yang kedua dengan cara mempelajari ilmu fikih. Cara sholat yang benar gimana, cara puasa yang benar gimana, maka itu belajar ilmu fikih. Maka ilmu fikih juga memiliki keutamaan lainnya yang tidak bisa digambarkan dengan rangkaian kata-kata di lembaran kertas, sebab satu, dengannya diketahui dengan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, mulai dari soal bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dengannya dikibarkan bendera Islam dan diketahui dalam fikih jihad, ghanimah, jizyah, faid, dan seterusnya. Dan dengan fikih juga diketahui cara membagi atau mencari rezeki yang halal dan menghindari cara mencari yang haram. Ya, dijelaskan dalam fikih muamalah, jual beli, riba, sewa, dan seterusnya. Termasuk ada muzaroah, musyakoh, gitu kan. Kemudian ada mudorobah, musyarakah. Gitu. Kemudian dengan diketahuinya bagaimana fikih itu membuat orang tahu bagaimana cara membangun bahtera keluarga. Ini kemudian disebut dengan fikih pernikahan. Ini juga kita udah bahas, toh. Yang di atas ini juga sudah kita bahas dalam beberapa kitab fikih. Yang di atasnya ini juga sudah kita bahas sebagian. Nah, kemudian dengan fikih juga diketahui bagaimana cara seorang akan dibagi sepeninggalnya, yaitu dengan ilmu faraid. Kemudian dengannya akan diketahui juga balasan bagi orang yang berbuat kriminal. Ini yang disebut fikih jinayah dan hudud. Gitu. Nah, pemerintahan. Serta masih banyak hal yang dapat diketahui dengan mempelajari ilmu fikih. Artinya orang kalau kemudian mau belajar fikih, bahkan kita fikih itu banyak, kalau kita mau buka semuanya, ya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang faqih, orang yang ahli fikih. Namun masalah-masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar hukumnya sudah selesai, artinya sudah terbatas. Ya, karenanya keduanya terputus dan tidak berkembang lagi dengan fatwa Nabi Muhammad SAW, sedangkan sudah dimaklumi bahwa segala sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mengiringi sesuatu yang tidak terbatas dan selalu berkembang. Nah, kaidah ini yang kemudian dipahami oleh sebagian orang-orang ateis, orang-orang nggak mau belajar, gitu kan, seolah-olah Islam itu kuno, padahal enggak, gitu loh. Dasarnya tetap sama, tapi pengembangannya bisa lebar, luas, gitu. Makanya Al-Quran itu, yaitu solihun likuli zaman wa makan. Al-Quran itu benar pada setiap zaman dan makan. Tinggal bagaimana cara memahaminya. Kok kita belum bisa menggunakan Al-Quran sebagai pisau analisis, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau mengurai masalah, itu bukan karena Al-Quran yang salah, kitanya yang kurang pinter, gitu. Kitanya yang kurang banyak belajar, kitanya yang kurang banyak mendengar, gitu. Makanya jangan pernah ya, kamu merasa udah paling pinter, gitu. Ya, karena ya di atas langit masih ada langit. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun hafalan kita, sebanyak apapun kita sudah kita baca, selalu ada orang yang lebih tahu, lebih pintar di atas kita. Bahkan kalau kita adalah orang paling pintar sedunia, maka Allah tetap lebih pintar daripada kita. Bahkan dalam Quran surat Al-Kahfi itu dikatakan, ya ilmu Allah itu dibandingkan kita itu kayak setetes air laut yang diambil dari lautan yang luas. Ya. Maka kita nggak boleh sombong dengan ilmu kita. Dan ciri dari orang sombong itu adalah batorul haq wa ghamdun nas. Dia meremehkan orang lain, kemudian batorul haq, dia menolak kebenaran. Dikasih tahu yang benar, nggak mau. Merasa paling hebat. Maka para ulama berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah yang diambil dari kedua wahyu tersebut untuk digunakan sepanjang masa. Jadi ini tugas ulama untuk mencari. Nah, tugasmu untuk mendengarkan petuah ulama, untuk membaca bukunya para ulama, untuk mendekat kepada ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kamu pengen ikut nabi, ngikut ulama. Nah, cuman ulama yang mana? Ulama yang benar. Ulama yang benar itu seperti apa? Yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Bukan ulama yang kemudian dikatakan ulama oleh masyarakat, tapi justru nyontohi yang enggak. Ya. Sampai pun terdapat masalah-masalah yang belum pernah ada wujudnya pada zaman turunnya wahyu. Nah, dan kaidah ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama kaidah yang berhubungan dengan dalil,
Maksudnya adalah bagaimana cara memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu fikih. Ilmu fikih. Ya maaf, ilmu usul fikih. Salah. Jadi kaidah yang dipahami langsung dari dalilnya, ya, dan kemudian di situ kita tahu oh dalil kayak gini maksudnya gini 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 gini. Nah, itulah ilmu usul fikih. Kemudian yang kedua, kaidah berhubungan langsung dengan amal perbuatan hamba yang kemudian disebut sebagai ilmu qawaid al-fiqhiyah. Jadi tentang kaidah fiqhiyah. Ini kemarin kita udah bahas dengan dua kitab itu. Nah, Imam Al-Qarafi rahimahullah berkata, barang siapa menguasai fikih lewat penguasaan kaidah-kaidah tadi, yaitu usul fikih dan ilmu qawaid fikih, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercukup dalam keumuman kaidah tersebut. Jadi kaidah itu tujuannya adalah untuk mengenali gitu loh. Oh, dengan adanya kaidah 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang kemarin 12 itu, maka ya toh tujuannya adalah agar kemudian kalau ada dalil, ada kasus, kita itu bisa menerapkannya. Jadi nggak selalu semua harus dihafal dalilnya, karena banyak banget pasti kan. Nah, ini semua menjadi salah satu bukti akan kesempurnaan syariat Islam yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi, perkataan Imam Qarafi ini menjelaskan bahwasanya ini loh Islam yang sempurna itu maksudnya gitu. Dengan kamu memahami usul fikih dan ilmu qawaid fikhiyah, maka kamu sebenarnya sudah bisa mendapatkan rangkuman tentang ilmu fikih. Nah, tinggal nanti lebih detailnya kasus per kasus. Makanya di mungkin beberapa kitab yang awal ini kita ulang-ulang itu ilmu fikih dan usul fikih, apa namanya? Maaf, usul fikih dan ilmu qawaid fikihnya. Biar kemudian kita paham sebelum masuk ke kitab-kitab fikih, walaupun dulu kita sudah mempelajari atau membaca kitab-kitab fikih kayak misal apa Manhajus Salikin dan seterusnya, nggak apa-apa. Itu cuma buat pemanasan. Tapi intinya itu ya sekarang ini kita mulai baca dari usul-usulnya, kaidah-kaidahnya. Maka pentingnya mengetahui kaidah ini lebih terasa dan lebih penting dalam sesuatu yang sangat mudah berubah dari waktu ke waktu. Artinya kalau kamu dengan paham kaidah ini, masalahnya berganti, berubah, maka itu bisa dipakai. Misal contoh sekarang hukum bank, gimana? Pertanyaan sekarang kayak gitu, hukum bank. Jawabannya gini, 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 gitu kan. Nanti mungkin 20 tahun lagi bank itu namanya bukan bank gitu. Bagaimana hukumnya yang lain, misalnya nggak tahu namanya jadi apa gitu. Tapi kalau kita pahami ke oh ternyata modelnya nanti dan sekarang sama. Berarti dua nama yang beda itu hakikatnya sama. Misal sekarang kalau bank, kemudian kita pindah ke koperasi, pakatnya sama, pakatnya gini 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 gini. Oh ini berarti terpenuhi unsur ribanya. Berarti hukumnya kan sama. Oh ternyata ganti lagi akadnya bukan bank, bukan koperasi, pinjol gitu kan. Akadnya gimana? Gini 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 ya. Sama kamu tanya hukum pay letter pada misal Shopee gitu. Terus nanti ganti lagi pada apa ya pakai pay letter itu apa? Topet ada nggak? Nah, GoPay gitu kan. Nah, atau di Topet misal ada apa gitu pakai ternyata akadnya mirip pay letter ya. Itu kan tinggal tinggal di apa namanya? Tinggal dibandingkan gitu kan. Nah, gimana gitu. Jadi pentingnya memahami usul fikih dan qawaid fikih. Maka pentingnya memahami kaidah ini sangat terasa karena problematika itu berubah dari waktu ke waktu. Maka berbagai sistem dan terobosan bisnis baru banyak muncul karenanya pada buku ini kita pelajari dengan singkat kaidah-kaidah yang berhubungan dengan muamalah maliyah. Jadi dia makin spesifik lagi ya. Padahal di atas tadi kan ada fikih jihad, ada fikih ini loh. Nah, jihad, kemudian ada fikih zakat, puasa dan seterusnya. Nah, di antara semua fikih ini beliau ya toh berusaha untuk fokus di muamalah maliyah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.